Karena ketika teman-teman semua Tribuners maupun warga Jawa Tengah yang membayar niatkan sebagai upaya gotong royong kita membangun minimal warga Jawa Tengah yang memang membutuhkan penjaminan kesehatan. Kalau ada yang tagihannya, tagihan saya Bu udah lebih dari 2 tahun gimana ini kan gitu ya, nggak cukup jutaan kan gitu. Tenang, jadi tagihan program JKN paling lama itu 24 bulan. Paling lama 24 Tapi jangan disengaja lebih dari 24 bulan ya. Setaranya apa? Ya harapannya nanti pada saat di rumah sakit kita terus bermitra, tidak ada bedaan layanan antara pasien JKN atau BPJS dengan pasien umum. Halo Tribuners, berjumpa lagi bersama saya Elin kali ini di program Tribun Topik. Seperti biasa di Tribun Topik kita akan mengulik topik-topik yang menarik. Nah, pada kesempatan ini saya sudah bersama narasumber kita yang sangat cantik. Ini ada Ibu Yesi Kumalasari. Beliau adalah Deputi Direksi Wilayah 6 BPJS Kesehatan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita sapa langsung Tribuners. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Elin, Tribuners semua. Kabarnya bagaimana Ibu? Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah luar biasa sehat. Sibuk apa ini Ibu? Sibuk jalan-jalan. Jalan. Menikmati kembali Jawa Tengah yang sekian lama kemarin saya tinggalkan. Oke. Baru ke Jawa Tengah lagi gitu ya Bu Iya. ya. Setelah sebelumnya tugas di luar Jawa. Iya, di Sulawesi Selatan tepatnya. Oke, selamat datang di Jawa Tengah Ibu berarti. Padahal rumah sendiri ya Bu ya. Tapi Ibu terima kasih sudah berkenan hadir di Tribun Topik kali ini. Kita akan ngebahas terkait BPJS Kesehatan tentunya Tribuners. Nah Bu, ngomong-ngomong terkait BPJS Kesehatan di Jateng dan DIY, kepesertaannya sendiri seperti apa Bu? Sudah sesuai targetkah atau seperti apa? Ya. Luar biasa, terima kasih Mbak Elin kesempatan sore ini bisa ngobrol bersama Tribuners semua. Saya datang ke Jawa Tengah sebagai warga Jawa Tengah, saya turut berbangga karena Provinsi Jawa Tengah ini sudah universal health coverage atau sudah lebih dari 98,6% penduduk Jawa Tengah ini menjadi peserta program jaminan kesehatan nasional. Jadi ini pencapaian yang tentu dukungan semua termasuk Tribuners di sini. Nah, cuman meskipun sudah UHC ini ada yang patut kita perjuangkan nih sebagai warga Jawa Tengah, yaitu keaktifan peserta di Provinsi Jawa Tengah yang sampai dengan bulan Maret kemarin masih di angka 74,6%. Artinya apa? Dari 100 penduduk Jawa Tengah yang terdaftar yang bisa langsung pakai itu hanya 74,6 orang saja atau 74 lah ya kalau kita nggak ingin memelah orang gitu. Bagaimana dengan yang lain? Yaitu ketika warga Jawa Tengah sudah pernah daftar JKN, iurannya lupa dibayar atau mungkin tidak mampu bayar sehingga kondisinya nggak aktif. Itu Mbak tantangannya di Jawa Tengah. Tantangannya itu ya 26%-an ya Bu? Ya, iya 26% iya yang memang harus. Bu, terkait ada sekitar 26% peserta yang tidak aktif dari BPJS Kesehatan, Kanwil 6 Jateng DIY sendiri ada upaya-upaya nggak nih Bu untuk agar mereka aktif kembali untuk membayar iuran setiap bulannya? Jadi teman-teman Tribuns, peserta program JKN ini kan ada beberapa segmen nih. Buat yang tidak mampu, itu pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi sudah sangat support gitu dengan kepesertaan PBIJK atau PPPU Pemda. Dan alhamdulillah dari 35 kabupaten kota, 26 kabupaten kota di wilayah Jawa Tengah ini semua sudah non-cut off. Artinya pemerintah daerah dananya cukup, kemudian komit untuk membayarkan iurannya. Kemudian yang kedua dari segmen pekerja penerima upah badan usaha. Jadi buat Tribuners yang bekerja di badan usaha seharusnya sudah didaftarkan oleh perusahaan mendaftar menjadi peserta program JKN. Kondisinya juga cukup aktif, badan usaha di sini rata-rata patuh gitu ya. Yang menjadi tantangan adalah Tribuners atau warga Jateng yang mendaftar sebagai peserta mandiri namun tidak rutin membayar. Nah, tidak rutin membayar ini kan macam-macam. Kalau memang tidak mampu bayar, silahkan koordinasi dengan RT, RW, desa, dan Dinas Sosial Kabupaten Kota untuk memastikan layak nggak sih dijamin oleh pemerintah. Kalau layak, ya nanti didaftarkan oleh pemerintah.
Nah, buat yang mampu bayar, ayolah daftar, alo ya bayar gitu ya. Karena ketika teman-teman semua Tribuners maupun warga Jawa Tengah yang membayar, niatkan sebagai upaya gotong royong kita membangun minimal warga Jawa Tengah yang memang membutuhkan penjaminan kesehatan. Gitu Mbak Eli. Berarti banyak solusi yang ditawarkan untuk para Tribuners yang punya tunggakan ini ya Bu ya. Di Tribuners tadi udah dijelaskan sama Bu Yesi, jadi bisa dicoba tadi solusi yang sudah ditawarkan dari BPJS Kesehatan. Bu, kalau terkait dasar hukum program jaminan kesehatan nasional sendiri, bisa dijelaskan ke Tribuners sih Bu? Jadi gini, negara kita itu luar biasa ya. Sejak dilahirkan oleh Founding Fathers di dalam Undang-Undang 45, tepatnya pasal 28, di sana negara hadir untuk memberikan jaminan sosial. Nah, bentuk jaminan sosial itu ada 5. Di antaranya ini penjaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Nah, sebenarnya tidak ada kata tidak untuk ikut jaminan kesehatan. Karena apa? Teman-teman semua Tribuners dan warga Jawa Tengah, bahwa kesehatan itu sampai hari ini tidak pernah ada yang namanya pembiayaannya turun. Selalu naik, satu itu. Kemudian yang kedua, adanya perubahan pola penyakit. Kalau zaman saya kecil, Mbak Elin, mungkin Mbak Elin nggak ngerasain ya, sakitnya tuh panu, kadas, kurap. Sekarang nggak ada lagi, sekarang sakitnya tuh canggih. Ada hipertensi, ada sakit gula atau diabetes mellitus yang kalau sampai sakit dan berobat harganya mahal. Kemudian yang ketiga, sebagai pasien masih asimetri informasi. Mana ada pasien yang berani sama dokter kan gitu ya. Apa yang menjadi petuah dokter itu dianggap itu yang paling benar. Nah, kami BPJS Kesehatan berlaku di tengah di sana, memastikan apakah memang layanannya itu proper. Kemudian yang ketiga, kalau ada orang yang sakit, saudara kita pasti akan berdampak ekonomi. Betul bahwa kalau sakit ditanggung program JKN, tapi kan pasti ada yang dampingin nih. Yang dampingin entah bapaknya atau mungkin saudaranya, butuh uang transport di situ, butuh nungguin di sana, bahkan ada beberapa yang harus meninggalkan pekerjaannya. Jadi negara hadir dengan undang-undangnya, ada juga peraturan Presiden nomor 59 tahun 2018. Di sana sudah jelas bahwa program ini hadir untuk masyarakat Indonesia. Program ini hadir untuk masyarakat Indonesia Tribuners. Jadi pastikan nih buat Tribuners yang belum aktif atau tidak aktif ya berarti tidak aktif pesertaannya bisa diaktifkan kembali dengan membayar iuran. Kemudian yang belum terdaftar di BPJS Kesehatan bisa segera mendaftar. Ngomong-ngomong terkait tunggakan nih Bu, mungkin Tribuners juga bingung nih. Misalkan belum ada rezeki, ada tunggakan-tunggakan kayak gitu. Apakah dari BPJS Kesehatan ada menawarkan beberapa solusi biar lebih ringan bayarnya gitu Bu? Pastilah, karena ini niatnya kan untuk mendukung masyarakat ya, membantu penjaminan kesehatan. Kalau ada yang tagihannya, tagihan saya Bu udah lebih dari 2 tahun, gimana ini kan gitu ya, nggak cukup, jutaan kan gitu. Tenang, jadi tagihan program JKN paling lama itu 24 bulan. Paling lama 24 Tapi jangan disengaja lebih dari 24 bulan ya. Karena untuk membantu kita untuk membantu masyarakat yang lain. Nah, kalau sudah terlanjur lama gimana? BPJS Kesehatan memberikan solusi untuk pembayaran bertahap dengan nama rehab ya. Jadi buat Tribuners, warga Jawa Tengah, tagihannya banyak, bisa mendaftar program itu, di mana pembayaran iurannya bisa dilakukan secara mencicil atau bertahap tadi. Nah, kalau toh sampai dengan 24 bulan atau berapa bulan pun di atas 6 bulan, itu bisa dicicil paling lama 12 kali. Oke, paling lama 12 kali. Itu sangat meringankan sekali gitu buat teman-teman semua. Bisa mendaftar lewat mobil JKN, atau kalau misalnya aduh handphone saya pas mati gitu ya, mati wifi-nya atau yang lain-lain, bisa juga datang ke kanal-kanal BPJS Kesehatan, diantaranya yang ada di kantor cabang. Oke, berarti sekarang lebih dimudahkan lagi gitu. Betul. Tapi ada bunganya nggak nih Bu? Apalagi nih, misal tunggakan udah lebih dari 24 bulan, kita terlihat 3 tahun nih, saking dableknya kalau orang Jawa bilang gitu kan. Ada udah nunggak, ada bunga nggak nih? Jangan-jangan ada berbunga banyak. Iya, karena ini program sosial Mbak, pastinya hutang ada bunga, cuman hutang harus dibayar. Karena ini adalah program negara, ketika ada hutang tidak bisa dihapuskan dari penagihan negara. Nah, cuman gini, kalau sudah tidak ada bunga ya, satu tidak ada bunga, kemudian yang kedua, kalau ternyata sudah
nunggak bayar tiba-tiba sakit nih masyarakat yang mandiri ini. Terus gimana caranya biar bisa langsung digunakan? Bisa. Jadi begitu Tribuners atau penduduk Jawa Tengah melakukan pembayaran atas tunggakan, itu kartu langsung aktif. Meskipun belum lunas? Atau harus lunas dulu nih? Harus lunas dulu. Harus lunas dulu. Jadi kalau mau pakai harus lunas dulu. Kalau pas nggak sakit tadi ya bisa dicicil. Tapi kalau pas sakit bayar lunas, maka bisa langsung dipakai atau bisa mengakses fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rawat jalan tingkat lanjut. Nah, kalau seandainya butuhnya banget ini karena butuh rawat inap misalnya, tiba-tiba sakit usus buntu, wah itu kalau bayar sendiri bisa kebayangkan ya, bisa 10-12 juta. Nah, cukup bayar lunas iurannya sepanjang belum 45 hari, memang ada yang namanya denda layanan. Namanya denda layanan ketika seseorang menunggak, membayarkan iuran belum 45 hari menggunakan untuk rawat inap. Nggak besar, jadi nilainya sejumlah 5% dari biaya penjaminan yang akan dibayarkan oleh program jaminan kesehatan nasional. Jadi misalnya sakit usus buntu, katakanlah let's say 10 juta gitu ya total biayanya untuk rawat inap dan operasi usus buntu, maka yang harus dibayarkan 5% dari 10 juta. Berapa coba Mbak Ellen? Nanti pakai kalkulatornya masing-masing ya. Boleh, biar ada di gitu. Jadi ada dua, bayar iurannya lunas, kemudian yang kedua kalau terpaksa harus rawat inap 5% dari biaya pelayanannya memang harus dibayarkan dulu. Berarti bisa dibilang kita sangat diuntungkan ya Bu ya? Ya kan program negara Mbak, bukan cari untung ini program, tapi untuk memastikan penjaminan kesehatan bagi masyarakat, khususnya Jawa Tengah. Buat Tribuners yang punya tunggakan, kayaknya harus segera melunasi. Jangan sampai sakit dulu ya. Iya, jangan nunggu sakit dulu, harus dilunasi. Karena asas dari BPJS Kesehatan jadi ada gotong royong gitu ya. Kita saling membantu gitu ya. Bu, kalau terkait penyelenggaraan program JKN di Jawa Tengah dan DIY seperti apa Bu? Jadi saat ini kita berkomitmen gitu ya, bermitra dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun tingkat lanjut, bagaimana memberikan layanan itu mudah, cepat dan setara. Mudahnya misalnya masalah administratif nih, nggak harus datang ke kantor. Kita ada 2 metode layanan administrasi, bisa tatap muka, tadi datang ke kantor, kemudian ada mobil BPJS keliling yang akan keliling ke tempat Bapak Ibu semua secara terjadwal. Ada juga kalau yang seneng ke MPP, Mall Pelayanan Publiknya Kabupaten Kota, ada juga layanan BPJS Kesehatan di sana. Yang kedua yang tatap muka. Kalau males jalan mager gitu ya, bisa telepon ke 165 atau menghubungi WhatsApp pelayanan administrasi lewat WhatsApp di 08118 165 165. Di situ juga ada layanan administrasi yang non tatap muka. Ada juga yang lain namanya BPJS Kesehatan Online. Nah, kalau BPJS Kesehatan Online ini juga ada di titik-titik tertentu. Kita bekerja sama dengan puskesmas, bekerja sama dengan kelurahan, dengan jadwal tertentu kita bisa layanan lewat Zoom nih. Tapi dalam pelayanan itu bisa menyelesaikan kebutuhan administrasi masyarakat. Itu mudahnya, cepatnya ya kalau semua sudah diselesaikan lewat handphone atau mobil kan nggak perlu jauh-jauh ya, butuh waktu untuk datang atau butuh transport kan gitu. Nah itu terkait layanan administrasi BPJS Kesehatan. Yang lain kalau butuh layanan mudah cepatnya tadi ke rumah sakit, teman-teman Tribuners yang punya handphone Android, downloadlah itu mobile JKN. Di sana ada satu layanan diantaranya untuk ngantri di fasilitas kesehatan tingkat pertama, untuk ngantri di fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Bisa juga kalau misalnya tadi ya habis digigit tomcat atau habis digigit tengu ada atau mungkin sakit kulit yang lain, bisa telekonsultasi lewat mobil JKN. Setaranya apa? Ya harapannya nanti pada saat di rumah sakit kita terus bermitra, tidak ada bedaan layanan antara pasien JKN atau BPJS dengan pasien umum. Itu Mbak Ellen. Itu dijamin ya Bu ya, tidak ada perbedaan pelayanan antara pasien BPJS dengan juga pasien umum dalam hal standar layanan medisnya. Obatnya sama, pelayanannya sama, ada standarnya sama. Lah gitu. Ada standar ya Tribuners, jadi jangan khawatir.
pasti kadang ada yang takut juga nih Bu, pakai BPJS nih pasti dokternya kayak gini nih, gitu. Obatnya pasti nggak dikasih yang terbaik nih, padahal udah ada standarnya ya Bu ya. Jadi Tribuners kalau pas mendapatkan layanan nih ya, terus kok rumah sakitnya gini ya? Selain tadi kanal-kanal yang saya sampaikan, di setiap rumah sakit, kalau ini di rumah sakit kasusnya ada yang namanya BPJS 1. BPJS 1 adalah petugas BPJS Kesehatan yang secara berkala datang ke rumah sakit. Nah, bagaimana menghubungi di titik-titik potensial di rumah sakit, di daerah-daerah yang banyak pesertanya itu akan ditempel foto. Fotonya itu terdiri dari petugas rumah sakit dan petugas BPJS Kesehatan, berikut dengan nomor handphonenya. Jadi bisa juga WhatsApp ke Mbak, misalnya namanya di situ Mbak Nur gitu, Mbak Nur, saya di rumah sakit ini kok gini-gini ya, kok saya harus iur biaya ya, itu bisa ditanyakan di sana. Karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku seharusnya tidak ada iur biaya. Iur biaya itu ada kalau butuh naik kelas dan itu memang harus dipastikan tidak ada prosedur yang terlewati. Itu Mbak Elin. Ngomong-ngomong naik kelas tuh Bu, prosedurnya seperti apa tuh Bu? Sekalian nih tadi udah nyerempet-nyerempet. Jadi gini Tribuners, nanti dicek ya kepesertaannya kelas berapa. Ceknya lewat apa? Tadi ya lewat Pandawa, bisa 1 itu atau telepon 165. Nah, untuk kelas 3, baik itu yang mandiri maupun yang dijamin oleh pemerintah, tidak berhak untuk naik kelas. Kenapa Mbak Elin? Karena kelas 3 itu masih mendapatkan subsidi dari pemerintah. Jadi meskipun mandiri itu masih ada subsidi. Seharusnya jumlah total iuran itu 42.500, tapi saat ini masyarakat hanya membayar 35.500 kan gitu. Nah, untuk kelas 2 maupun kelas 1 berhak naik kelas. Naik kelasnya boleh VIP boleh, VVIP boleh, asal siap ya sama iur biayanya. Nah, iur biayanya berapa? Kalau dari kelas 2 naik kelas 1 yang dibayar adalah selisih biaya kelas 2 dan ke kelas 1. Tapi kalau dari kelas 2 ke VIP atau dari kelas 1 ke VIP nanti selisih biaya yang dihitungkan oleh rumah sakit ke BPJS Kesehatan dengan ada pagu maksimalnya. Oke, jadi gitu Tribuners. Untuk yang kelas 3 belum bisa naik kelas, tapi untuk kelas 2 dan 1 kalau mau naik ke VIP bisa gitu ya Bu. Tapi siap iur biayanya ya. Ya itu harus disiapkan Tribuners. Jangan cuma pakai naik doang nanti nggak mau bayar, ya ampun. Kalau terkait progres transformasi mutu layanan BPJS Kesehatan Bu, hari ini seperti apa Bu? Ya, jadi namanya transformasi mutu layanan. Tadi dari sisi administrasi saya sampaikan layanannya bisa milih nih tatap muka, non tatap muka. Kemudian dari sisi pelayanan di vaskes tingkat pertama, kalau ke rumah sakit sekarang tidak perlu khawatir harus bawa kertas, rujukannya sudah lewat digitalisasi. Mau layanan di tingkat pertama itu juga cukup antrian online biar nunggunya nggak lama, ke rumah sakit pun seperti itu. Bahkan kalau teman-teman Tribuners dan Mobile JKN itu sudah download Mobile JKN, maksud saya di sana ada iCare. iCare itu apa? Riwayat sakit kita itu bisa ditampilkan atau kita tunjukkan ke dokter 1 tahun ke belakang. Gitu. Jadi misalnya nih saya dari Semarang jalan-jalan mau ke Balikpapan, kan kadang kita lupa sudah pernah dikasih obat apa sama dokter atau kemarin oleh dokter diagnosisnya apa, bisa menunjukkan iCare itu. Jadi sekarang prosesnya seluruh vaskes dan rumah sakit baik itu tingkat pertama maupun tingkat lanjut mensinergikan atau membridgingkan layanannya dengan BPJS Kesehatan untuk memudahkan tadi akses teman-teman Tribuners semua. Oke, berarti rekam mediknya ada di situ ya Bu? Ada di tangan peserta yang bisa ditunjukkan ke rumah sakit. Lewat JKN Mobile Mobile ya? JKN. Oke, tapi Bu terkait itu kan informasi pribadi nih, apakah dijamin kerahasiaannya nih? Oh pasti, jadi di iCare ini ada inform konsen dulu, meskipun inform konsennya itu nanti secara aplikasi maupun kalau di rumah sakit ada inform konsen lesan. Hanya boleh diakses atas persetujuan peserta. Kalau peserta nggak setuju, ya nggak bisa ngelihat juga. Bahkan dokter, kalau misalnya peserta nggak setuju, dokter nggak bisa ini? Iya, kalau dokter menanyakan dan peserta nggak setuju, nggak, ini kan namanya perlindungan data pribadi ada di sana. Oke, jadi dijamin gitu kerahasiaannya. Oke, Bu, kalau terkait capaian triwulan pertama ini, seperti apa Bu di tahun 2025? Kalau bahasanya kita di sini ada 3 komponen ya. Yang pertama terkait kepesertaan, tadi sudah saya spill.
Jawa Tengah sudah 98,6 cakupannya, keaktifannya sudah di 74. Kemudian dari sisi penerimaan, alhamdulillah pemerintah provinsi maupun kabupaten kota dan instansi yang lain itu rutin membayar. Dari sisi layanan kesehatan, dari tahun ke tahun BPJS Kesehatan sudah menjamin lebih dari 29 triliun di tahun 2024. Dan di tahun 2025 ini sampai dengan bulan Maret bahkan kita sudah membayar sampai 8 triliun loh Mbak ke Vaskes untuk menjamin kesehatan masyarakat di Jawa Tengah. Oke, luar biasa sekali. Terakhir Ibu, ada pesan yang ingin disampaikan ke Tribuners, boleh? Ya, buat warga Jawa Tengah dan Tribuners yang sudah terdaftar JKN, silahkan cek kembali keaktifan kepesertaan teman-teman semua melalui Pandawa, pelayanan administrasi lewat WhatsApp, nomornya 0811 8165 165. Kalau nggak aktif, karena iuran segeralah membayar dan jangan khawatir ada program cicilan namanya program rehab. Kalau toh tidak sakit, niatkan ini sebagai bentuk gotong royong kita warga Jawa Tengah mensupport saudara-saudara yang lain yang membutuhkan layanan kesehatan. Harapannya tentu ketika kita berbuat baik, kebaikan itu akan kembali ke kita semua. Pastinya satu, dengan gotong royong semua tertolong. Oke, pastinya satu, dengan gotong royong semua tertolong. Buat Tribuners yang kepesertaannya belum aktif atau tidak aktif, bisa segera membayar iurannya karena banyak fasilitas yang ditawarkan gitu kan, bisa lewat rehab gitu ya Bu ya. Iya, betul. Mencicil sampai 12 kali ya, bisa bahkan 12 kali dicicil. Dan yang nunggak lebih dari 2 tahun, tenang, cuma hitungnya 24 bulan saja. Tapi itu jangan digampangin ya Bu ya, nggak boleh gampangin gitu ya Tribuners. Pokoknya harus segera diaktifkan kepesertaan BPJS-nya. Oke. Bu Yesi, terima kasih sudah Terima hadir. kasih Mbak Eli. Kesempatan ini. Terima kasih Tribuners dan warga Jawa Tengah, semoga bermanfaat. Amin. Kita tunggu peran serta aktif teman-teman Tribuners dan warga Jawa Tengah semua. Niatkan semua ini sebagai ibadah, itu aja. Oke, sekali lagi terima kasih Ibu. Terima kasih Mbak Eli. Sehat Terima kasih selalu, semua, sukses sehat selalu selalu. buat Ibu dan juga BPJS Kesehatan ya. Oke Tribuners, itu tadi obrolan kita dengan Bu Yesi. Terima kasih sudah menyaksikan Tribun Topik edisi kali ini. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa Tribuners.